Beating up over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Identitas diri adalah ciri-ciri atribut atau karakteristik khusus yang dimiliki oleh seseorang yang membedakannya dari individu lainnya. Nah, identitas diri dibedakan menjadi identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer adalah identitas yang terbentuk pada awal kehidupan, termasuk gender, ras, dan etnis. Winda, kamu terlahir dari suku apa nih? Aku terlahir dari suku Jawa, kalau kamu sih Abi? Aku dari Sunda. Ngomong-ngomong, yang kita omongin ini termasuk identitas primer bukan sih? Iya, ini termasuk suatu dari identitas primer. Identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk oleh peran dan status sosial. Identitas sekunder mencakup juga nilai-nilai pandangan atas dunia dan pemaknaan individu terhadap peran dan status sosial. Belajar kemarin ada pembukaan ekskul. Kamu masuk ekskul apa? Kalau aku sih masuk ekskul futsal. Kalau kamu sih? Aku ekskul Irma. Oh, berarti yang kita obrolin ini termasuk identitas sekunder ya? Yang mencakup status sosial. Oh iya. Setelah yang pertama ada identitas diri yang sudah dijelaskan oleh Abi, selanjutnya yang kedua ada hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Makhluk individu, sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Gak sih, kemarin aku habis belajar matematika buat materi ulangan besok. Itu susah banget karena rumusnya banyak banget, jadi bikin aku pusing. Ya, aku juga gitu. Nah guys, dari percakapan kami berdua itu termasuk contoh dari makhluk individu yang menunjukkan perbedaan tingkah laku dari masing-masing orang. Lalu yang kedua ada makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keuntungan tanpa berhubungan dengan orang lain. Manusia juga membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ini mengarahkan manusia untuk hidup bersama dengan orang lain. Oke guys, kami kan tadi sudah melakukan piket kelas. Piket kelas itu termasuk contoh dari makhluk sosial, yang berarti manusia juga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ini mengarahkan manusia untuk hidup bersama dengan orang lain. Tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Secara umum, tindakan manusia dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua ada tindakan manusia muncul dari luapan emosi. Dan yang ketiga ada tindakan manusia merupakan implementasi dari ciri kebudayaan yang dianutnya. Tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan manusia pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia antara lain adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan integratif. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kebutuhan ini juga disebut kebutuhan pokok. Nah guys, makan ini juga termasuk contoh kebutuhan primer yang juga kebutuhan pokok. Kebutuhan sekunder muncul setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Kebutuhan ini bersifat menunjang atau melengkapi kebutuhan primer. Ini juga termasuk contoh kebutuhan sekunder karena termasuk aktivitas yang memberikan hiburan. C.
kebutuhan integratif. Kebutuhan integratif berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan estetika yang memperhitungkan keberadaan orang lain di sekitar. Maaf ya, ya maafin. Nah guys, meminta maaf itu prinsip dari benar dan salah yang termasuk contoh dari kebutuhan integratif. 2. Tindakan manusia muncul dari luapan emosi. Tindakan manusia pada hakikatnya muncul karena luapan emosi yang dapat bersifat positif maupun negatif bagi dirinya atau orang lain. Begitupun sebaliknya. Kamu merasa sedih karena nilai sosialku rendah. Oh, nggak apa-apa Lupi, kamu berarti harus menjaga diri ya, biar nilai kamu lebih tinggi dari sebelumnya. Nah guys, ini salah satu contoh tindakan positif. Bunda, kamu kemarin kemana? Telkom. Jadinya hari ini telkom lagi. Nah guys, tidak mau berbicara atau tidak mau menyelesaikan masalah itu termasuk contoh tindakan negatif. Jangan ditiru ya guys. Yang ketiga, ada tindakan manusia merupakan implementasi dari ciri kebudayaan yang dianutnya. Tindakan ini adalah tindakan anggota masyarakat suatu daerah yang dilakukan sejak dahulu kala dan masih berlanjut hingga saat ini, merupakan kebudayaan yang akan menjadikan ciri dari suatu daerah. Anjing mengerupikan pelajaran sejarah nomor 2. Jawabannya eta A atau napi B. Abi nggak jawab na A. Abi nggak jawab na A. Nah guys, kita berkomunikasi menggunakan bahasa daerah itu salah satu contoh dari tindakan manusia yang merupakan implementasi dari ciri kebudayaan. Menurut Max Weber, dalam Avendano 2021, tindakan sosial dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu tindakan sosial tradisional, tindakan sosial afektif, tindakan sosial rasional, instrumental, dan tindakan sosial rasionalisme berorientasi nilai. 1. Tindakan sosial tradisional. Tindakan sosial tradisional adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan tradisi dan adat istiadat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah guys, mengucap salam ketika masuk kelas itu termasuk kebiasaan dari dulu loh. Nah ini juga termasuk tindakan sosial tradisional ya guys. 2. Tindakan sosial efektif adalah tindakan yang didorong oleh luapan emosi, seperti rasa marah, sedih, kasih sayang, atau iba. Kamu marah? Makin aku ya telah menyakiti perasaan kamu. Iya, nggak apa-apa, lain kali jangan kayak gitu ya. Nah guys, meminta maaf itu adalah tindak afektif, yaitu tindakan yang didorong oleh luapan emosi. Seperti rasa marah, sedih, kasih sayang, dan iba. 3. Tindakan sosial rasional instrumental. Tindakan ini dilakukan berdasarkan pada akal budi secara rasional dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang hendak dicapai. Nih guys, aku mau bagi tugas. Aku tugasnya nyatet Desa sama Luffy mencari referensi terkait tindakan sosial. Winda sama Fajar tugasnya editing ya. Nah guys, melakukan tugas kelompok secara terorganisir juga merupakan contoh dari tindakan sosial rasional instrumental. Tindakan ini dilakukan berdasarkan pada akal budi secara rasional yang memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang hendak dicapai. 4. Tindakan sosial rasionalitas berorientasi nilai. Tindakan ini berorientasi pada suatu nilai tertentu dengan menitik beratkan pada cara atau proses untuk mencapai suatu tujuan. Nah guys, sholat itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai orang muslim. Walaupun kita akan bermain selama sholat, tapi kita tidak boleh melupakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu sholat zuhur terlebih dahulu. Nah, ini juga adalah bentuk dari tindakan yang dipandu oleh nilai-nilai moral dan religius yang dianut oleh individu. Ini juga termasuk dari tindakan sosial rasionalitas